Hai teman-teman, pada soal diketahui untuk membuat kue A itu kita diperlukan 100 gram mentega dan 120 gram tepung terigu. Kemudian untuk membuat kue B itu membutuhkan 200 gram mentega dan 40 gram tepung terigu. Nah, di sini tersedia 7 kilo mentega dan 4,4 kilo tepung terigu. Nah, yang ditanyakan adalah SPLDV atau sistem pertidaksamaan dari situasi tersebut dan kemudian gambarkan himpunan penyelesaiannya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan karena soalnya dalam bentuk cerita, maka kita harus membuat unsur-unsur yang ada dalam soal ke dalam model matematika. Jadi langkah pertama membuat unsur yang dimodelkan. Nah, jadi di sini kita ada unsurnya itu ada kue A. Nah, ini di sini ada kue A dan kue B. Kemudian batasnya. Karena di sini yang tersedia kan hanya ini, berarti hanya dibatasi sampai segini. Nah, kemudian kita bikin tabel. Di sini unsurnya ada mentega dan tepung terigu. Di sini mentega dan tepung terigu. Mentega dan tepung terigu. Sini kita rapikan dulu. Yang ini tepung terigu. Nah, kemudian kita masukkan kue A itu membutuhkan 100 gram mentega. Berarti di sini 100. Kemudian 120 gram tepung terigu, berarti di sini 120. Nah, yang B 200 dan 40. Kita masukkan di sini 200, sini 40. Kemudian batasnya di sini kan dia dalam kilo. Kita jadikan dalam gram. Maka 7 kilo itu sama dengan 7.000. Di sini 4.400. Kemudian langkah yang kedua nanti kita tentukan titik potongnya. Kemudian langkah kedua itu kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini yang ini kita bikin pemodelannya menjadi pertidaksamaannya berarti 100. Yang mentega ini kita jadikan X, 100X ditambah 2 yang kue A kita jadikan X, yang kue B kita jadikan Y. Berarti 100X ditambah 200Y kurang dari sama dengan 7.000. Kemudian kita cari titik potongnya. Nah, di sini berarti kita sederhanakan. Kita bagi dengan 100. Maka di sini menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 7.000. Dibagi 100 berarti tinggal 70. Nah, berarti ini kemudian langkah selanjutnya kita cari titik potong. Nah, kita cari titik potong yang dari ini kita cari titik potongnya. Kita misalkan X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya itu akan sama dengan 35. Maka titiknya itu adalah 0,35.
Kemudian langkah yang kedua, kita misalkan y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 70, maka titiknya itu sama dengan 70,0. Nah, didapatkanlah berarti di sini titik potongnya itu 0,35 dan 70,0. Nah, yang titik potong ini baru yang dari persamaan yang pertama. Sekarang kita buat yang persamaan yang kedua, yaitu 120x ditambah 40y itu kurang dari sama dengan 4400. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 4 menjadi 3x ditambah y. Ini bagi 40. 3x ditambah y kurang dari sama dengan 4004. Udah dibagi 40 berarti tinggal 110. Nah, kemudian kita cari titik potongnya. Kita misalkan x sama dengan 0, maka y-nya akan sama dengan 110. Nah, kemudian kalau kita misalkan y-nya sama dengan 0, maka x-nya akan menjadi y-nya sama dengan 0, berarti x-nya 110 dibagi dengan 3. 110 per 3. Nah, 110 per 3 ini kita bagi itu kira-kira 36,6. Itu kita jadikan 37. Kita bulatkan menjadi 37. Jadi yang ini titiknya itu 0,110 dan yang ini itu titiknya 37,0. Nah, udah didapatkan titik potongnya, berarti di sini kita tulis titik potong itu 0,110 dan 37,0. Nah, setelah didapatkan titik potongnya, baru kita gambarkan. Kita gambar di sini. Kita masukkan titiknya tadi. Kemudian kita gambarkan titik-titiknya ini ke grafiknya 0,35. Berarti 35 di tengah-tengah sini. 0,35 kemudian 70,0. 70 di sini. Kita tarik garis. Nah, yang ini adalah titik-titiknya. Yang garis yang ini itu untuk garis yang ini itu yang ini 0,35 dikali 0,35 dan titik 70,0. Kemudian yang ini itu yang ini 0,110 dan 37,0. Berarti daerah yang diarsirnya yang ini dulu, yang 3x ditambah y kurang dari 110. Yang pertama dulu, yang ini arsirannya itu di sini. Yang ini tadi yang warna biru, berarti yang ini. Nah, kemudian kita lihat pada gambarnya ini arsiran yang merupakan daerah himpunan penyelesaian itu yang ini. Karena dia paling banyak terkena arsiran di sini, yaitu arsirannya tadi kan warna kuning sama warna biru di sini.
dia yang paling banyak arsirannya atau yang paling gelap. Berarti di sini HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, maka kesimpulannya, daerah yang paling banyak terkena arsiran itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 70 dan 3X ditambah Y kurang dari 110. Jadi ini sistem pertidaksamaannya X tambah 2Y kurang dari sama dengan 70 dan 3X tambah Y kurang dari sama dengan 110. Kemudian untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu yang ini. Yang di sebelah sini.